Yang sama-sama kita hormati Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UHAMKA, Profesor Dr. Yoce Aliyah Dharma MPD. Yang sama-sama kita hormati Ketua LPPM UHAMKA, Profesor Dr. Nani Solihati MPD. Para narasumber webinar, Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA, Widya Prada Ahli Utama dari Kemendikbud, Bapak Dr. Adi Wibowo Nurhidayat, SPKJK MPH, Psikiater, Direktur Indonesia Depression and Suicide Prevention Center, Ibu Dr. Sri Astuti MPD, Sekretaris PSGPA UHAMKA, sekaligus Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA. Para tamu undangan yang kami hormati, Ibu Karyaningsih MM, Praktisi Pendidikan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kemendikbud periode tahun 2015, Ibu Dr. Khalifah MPD, Tenaga Ahli Komisi 10 DPR RI, Ibu Sri Hayuni, Ketua Yayasan Harapan Permata Hati Kita, Sivitas Akademika UHAMKA, serta para peserta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan oleh Ketua Penyelenggara, Ibu Puri Pramudiani SPD MSC. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua PSGPA UHAMKA, dilanjutkan oleh sambutan oleh Ketua LPPM UHAMKA. Selanjutnya, pembukaan oleh Wakil Rektor 4 UHAMKA. Selanjutnya dilanjutkan dengan webinar. Webinar hari ini ada 3 tema. Yang pertama, kembali sekolah di masa pandemi COVID-19. Kemudian, mencegah depresi di masa pandemi COVID-19. Terakhir, adaptasi kegiatan akademik di masa pandemi COVID-19. Selesai webinar, selanjutnya adalah pengumuman peserta dan penanya terbaik. Terakhir, doa dan penutup. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Puri Pramudiani SPD MSC sebagai Ketua Pelaksana untuk memberikan laporannya. Persilahkan Ibu Puri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4 UHAMKA, Bapak Dr. Bunyamin MPDI, yang sama-sama kita hormati Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UHAMKA, Profesor Dr. Yoce Aliyah Dharma MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua LPPM UHAMKA, Ibu Profesor Dr. Nani Solihati MPD, para narasumber webinar, Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA, Widya Prada Ahli Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Adi Wibowo Nurhidayat, SPKJK MPH, Psikiater, sekaligus Direktur Indonesia Depression and Suicide Prevention Center, yang sekaligus mitra dalam kegiatan ini, Ibu Dr. Sri Astuti MPD, Sekretaris PSGPA UHAMKA, sekaligus Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA, para tamu undangan yang kami hormati, yang telah hadir bersama-sama kita, Ibu Karyaningsih MM, Praktisi Pendidikan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kemendikbud periode tahun 2015, Ibu Dr. Khalifah MPD, Tenaga Ahli Komisi 10 DPR RI, Ibu Sri Hayuni, Ketua Yayasan Harapan Permata Hati Kita, Sivitas Akademika UHAMKA, serta para webinar yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan pada kegiatan webinar ibadah. Ibadah di sini
Bapak Ibu sudah mengetahui ya, di dalam flyer disebutkan bahwa ibadah di sini selain memang kegiatan kita diniatkan sebagai amal ibadah, juga ibadah merupakan akronim dari Innovative Webinar and Workshop Becoming Anti-Depression and Actual Human in Pandemic COVID-19 era, yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan sasaran utama komunitas padi, perempuan dan pria anti depresi yang dibentuk pada tanggal 2 November 2019 lalu, kerjasama antara Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UHAMKA dan Indonesia Depression Suicide Prevention Center atau IDSC. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terrealisasi. Hadirin yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa jumlah total peserta yang mendaftar pada kegiatan webinar ini sebanyak 545 orang, baik yang tergabung dalam Zoom maupun yang tergabung di channel YouTube PSGPA, yang terdiri dari unsur dosen, widya iswara, guru, kepala sekolah, pengawas, anggota LSM, wira swasta, dan para orang tua hebat yang tergabung di 34 provinsi di Indonesia, serta ada juga teman-teman beberapa peneliti yang sedang studi di luar negeri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampai saat ini jumlah anggota komunitas padi sebanyak 254 orang yang tergabung dalam satu wadah WhatsApp group dan terdiri dari para orang tua hebat, wira swasta, pegawai Kemendikbud, pegawai BNN RI, anggota tim Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI, anggota komunitas Institut Ibu Profesional, anggota Forum Femininitas Bunda, Sivitas Akademika yang terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa UHAMKA, UAD, Universitas Islam Riau, Universitas Negeri Padang, UPI Bandung, STKIP Sidoarjo, STKIP Garut, guru-guru, serta beberapa teman-teman peneliti yang sedang studi di luar negeri di Turki, Manila, Filipina, dan Malaysia. Kegiatan komunitas padi tahun lalu adalah melaksanakan kuliah via WhatsApp yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat selama 16 kali pertemuan melalui WhatsApp group dengan tema seputar depresi, parenting, narkoba, dan perilaku penyimpangan seksual. Dan ini beberapa profil anggota komunitas padi yang alhamdulillah sampai saat ini masih tergabung ya di dalam satu wadah WhatsApp group, dan kita selalu melakukan sharing secara rutin bersama setiap hari Jumat malam ya, tahun kemarin selama dilaksanakan 16 kali pertemuan. Adapun narasumber yang tergabung dalam komunitas padi ini berasal dari profesi psikolog, psikiater, dokter, terapis, pejabat struktural kementerian, pejabat struktural Pemda, dosen, researcher, dan praktisi lainnya yang alhamdulillah sebagian sudah hadir dalam webinar ini. Alhamdulillah Kulwa Padi tahun kemarin juga menghasilkan sebuah luaran. Ini sudah jadi dalam bentuk buku namun belum kami publikasikan karena memang proses pengurusan ISBN-nya cukup memakan waktu yang cukup lama. Mohon doanya saja Bapak Ibu, dan ini salah satu cuplikan dari buku Padi Komunitas Kelas Batch 1 tahun kemarin yang isinya insya Allah pada tahun ini akan kembali merintis webinar series yang akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali secara virtual. Tema yang diusung pada webinar series Padi Gelombang 2 tahun 2021 ini adalah seputar cara mengatasi depresi dan bagaimana menjadi orang tua dan pendidik yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Insya Allah kami akan tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat untuk mendidik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki akhlak yang baik. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat dan salam sehat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, para hadirin, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PSGPA UHAMKA, yaitu Profesor Dr. Yoce Aliyah Dharma MPD. Dipersilakan kepada Profesor Yoce untuk memaparkan sambutannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu muncul di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua LPPM Bangka, para narasumber webinar, Dr. Poppy, Dewi Putra, ada ahli utama Kemendikbud. Yang kedua, Dr. Adi Wibowo Hidayat, psikiater Direktur Indonesian Depression and Suicide Prevention Center. Ketiga, Dr. Astuti MPD, Sekretaris PSGPA dan Wakil Dekan 1 UHAMKA. Para tamu undangan yang kami hormati, Ibu Karyaningsih MM, praktisi pendidikan Inspektur Inspektorat Jenderal Kemendikbud periode tahun 2015, Ibu Dr. Khalifah MPD, tenaga ahli Komisi 10 DPR RI, Ibu Sri Hayuni, Ketua Yayasan Harapan Permata Hati Kita, Sivitas Akademik UHAMKA, serta para peserta webinar yang kami banggakan, yang jumlahnya lebih dari 500 orang, baik yang tergabung dalam Zoom maupun yang bergabung di channel YouTube PSGPA, yang terdiri dari unsur dosen, widya suara, guru, kepala sekolah, pengawas, anggota LSM, wira swasta, dan para orang tua hebat yang tergabung di 34 provinsi di Indonesia, dan ada juga beberapa peneliti yang sedang studi di luar negeri. Selamat datang dan selamat bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan webinar yang diusung oleh komunitas PADI, Perempuan dan Pria Anti Depresi, yang merupakan kerjasama antara Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UHAMKA dan Indonesia Depression Suicide Prevention Center yang dipimpin oleh Dr. Adi, salah satu narasumber kita. Kegiatan webinar ini bertemakan ibadah. Inovatif webinar and workshop Becoming Anti-Depression and Actual Human in Pandemic COVID-19 era, yang juga merupakan bentuk realisasi dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan tim Ibu Puri Pramudiani dan Ibu Mia Kamayati yang didanani oleh Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UHAMKA. Kegiatan webinar yang bertemakan anti depresi ini merupakan kegiatan kedua setelah seminar PADI, Perempuan dan Pria Anti Depresi, yang diselenggarakan oleh PSGPA UHAMKA pada tanggal 2 November 2019 lalu, di mana sesuai dengan visi PSGPA UHAMKA, yaitu menjadi pusat studi yang unggul dalam melakukan terobosan pengarus utamaan gender dan perlindungan anak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan al-Islam kemuhammadiyahan, serta sesuai dengan komitmen yang kita nyatakan pada seminar PADI waktu lalu, bahwa UHAMKA dalam hal ini diwakili oleh PSGPA UHAMKA tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mengedukasi dan menciptakan masyarakat yang unggul, berkualitas, dan tidak depresi, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, apresiasi yang tinggi-tingginya untuk komunitas PADI yang selama kurang lebih setahun ini tetap bertahan dalam satu wadah bersama dan merealisasikan kegiatan shopping session bersama dengan dilakukan secara rutin. Insya Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Penyelenggara, bahwa tahun ini akan mulai dirintis kembali PADI Community Class Batch 2 yang bertemakan ibadah. Inovatif webinar Becoming Anti-Depression and Actual Human, yang pelaksananya akan dilaksanakan secara virtual. Dan semoga tahun ini sasaran dari komunitas PADI bisa lebih meluas, baik di 34 provinsi maupun ke tingkat mancanegara. Kita berharap. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Yoce. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua LPPM UHAMKA, yaitu Profesor Dr. Nani Solihati MPD,
Dipersilahkan kepada Profesor Nani untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Wakil Rektor UHAMKA. Baik. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Suara saya jelas Mbak Mia? Jelas sekali, Pak. Jelas. Ada suara Ya, lain jelas. ya? Jelas, Jelas ini ya? nggak terputus ya. Baik. Kan, Baik, Ketua PSGPA, Ketua LPPM, Ketua Panitia, Bapak Ibu narasumber yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, kita sudah maklum semua. Nah, acaranya supaya segera terlaksana acara seminarnya. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit refleksi saja ya, terkait dengan COVID ini. Ya. Karena ini sifatnya sambutan, saya mohon waktu 1-2 menit saja untuk refleksi. Karena tema ini memang masih terus menghangat ya, dan menjadi bagian kebutuhan bagi kita. Awal Maret 2020 ya, jadi kita sudah menikmati kondisi COVID-19 ini dengan berbagai macam sikap ya, beragam perilaku masyarakat kita nikmati, kita lihat hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon maaf ya, saya melandasi dengan ini dari kitab suci Al-Qur'an ya. Refleksi kita saya kira masih patut kita lakukan, bahwa kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta terjadinya pergantian antara siang dan malam ya, serta penciptaan seluruh isi alam semesta ini, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu hanya bisa dimaknai oleh orang-orang yang ulul albab ya, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Indikator dari ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalimat yang paling penting Bapak Ibu sekalian di dalam mensikapi COVID ya 19 ini, bahwa bagi orang yang mantap keimanannya itu, dia akan berakhir dalam suatu kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu yang terjadi di lingkungan kehidupan kita, di lingkaran kehidupan kita, ya, yang tidak bermakna bagi kehidupan manusia. Nah, jadi apa yang Allah berikan kepada kehidupan manusia itu tidak untuk mencelakakan manusia, ya, tetapi justru untuk memberikan pembelajaran kepada manusia. Ya, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Itu makanya refleksi ini menjadi sangat penting saya kira ya buat kita, sehingga kita terus duduk berbaring ya, dan setiap saat, pada setiap waktu dan setiap tempat. Nah, kemudian refleksi yang berikutnya nih Bapak Ibu, mohon maaf nih ada 3 slide saya ya.
Jadi memang di dalam Al-Baqarah 155 itu ya, Allah itu akan memberikan cobaan kepada umat manusia dengan berbagai macam jenis ya. Sedikitan, ada masalah kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buah. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin ya, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini maknanya apa? Bahwa hanya orang-orang yang sabar itulah yang bisa menerima kondisi apapun yang Allah berikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Termasuk kondisi COVID Corona yang sudah sekian bulan ini ada di tanah air kita, Bapak Ibu. Jadi kondisi kelaparan, kondisi ketakutan, kejiwaan ya, itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ya umat manusia seberapa hebat dia mensikapi kondisi ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah ini ya semangat hidup saya dan kehidupan tidak boleh padam karena suatu kondisi. Jadi orang-orang yang ulul albab itu meyakini bahwa akan ada hikmah positif bagi sebuah peristiwa, ya. Kemudian dia tidak mengeluh dan kemudian justru tertantang untuk melakukan berbagai inovasi, ya, mensikapi kondisi yang ada. Oleh karena itu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan apresiasi ini kepada Pusat Studi Gender ya, dan Perlindungan Anak UHAMKA. Ada komunitas padi yang di backup sepenuhnya oleh lembaga pengabdian masyarakat UHAMKA untuk melakukan berbagai macam ikhtiar. Bagi saya webinar seperti ini ya bagian dari ikhtiar ya. Ada konsolidasi ikhtiar tidak boleh berhenti. Ya. Bahkan 3 tema yang disajikan pada seminar ini menurut hemat saya sangat tepat sekali. Kenapa perlu ada tema mencegah depresi? Ya di masa pandemi, Bapak Ibu sekalian, di lingkaran kehidupan kita, di kampung-kampung, tetangga kita, itu yang depresi, yang stres itu sangat banyak sampai hari ini. Ya, karena persoalan-persoalan yang berupa imbas dari pandemi ini. Yang PHK banyak, ya, apalagi yang hanya di swasta nggak bisa bayaran, ya. Tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan yang tutup, depresi. Nah ini dihadirkan narasumber yang luar biasa oleh PADI dan PSGPA. Ya. Adaptasi kegiatan akademik di masa pandemi, saya kira ini perlu terus dibangkitkan oleh kita sehingga keluh kesah itu menjadi hilang. Ya. Dan kemudian ada tema kembali ke sekolah di masa pandemi. Saya pikir ini sebuah ikhtiar yang dilakukan ya oleh kita orang-orang yang ulul albab, yang berpengetahuan ya. Dan terus kita ikhtiarkan bagaimana kondisi semangat hidup itu tidak boleh padam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya sampaikan apresiasi ya atas nama pimpinan UHAMKA kepada komunitas padi, kepada PSGPA, kepada PPM yang menyelenggarakan ini, dan terima kasih terhingga kepada para narasumber yang luar biasa hadir ya, memenuhi undangan teman-teman di UHAMKA. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan 1-2 depan ini ya menjadi nilai ibadah di sisi Allah dan seterusnya membangkitkan semangat kita untuk menghadapi segala masalah dari Allah itu dengan penuh semangat, optimis, jauh dari keluh kesah. Justru kita melakukan hal-hal yang baru. Ya. Saya melihat peserta ini mayoritas para pendidik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan selamat berseminar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan perlindungan kepada kita semuanya. Dan dengan berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala, saya membuka ya. Kita buka acara ini sama-sama melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bunyamin telah membuka acara webinar hari ini. Hadirin, kita tiba saat ke inti acara, yaitu webinar. Untuk narasumber pertama kita, saya bacakan dulu riwayat hidupnya.
Nama Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA, tempat tanggal lahir Bandung 21 Mei 1963, jabatan Widya Prada Ahli Kemendikbud, alamat Komplek Kemdikbud, Gedung E, lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Pendidikan S3 Dr. Applied Linguistic, Universitas Negeri Jakarta. S2 Master of Art Secondary Education, University of Iowa, USA, 1998. S1 FPBS IKIP Bandung, 1987. SMAN 1 Bandung. Untuk karir, yang pertama Direktur Pembinaan SMP 2019 sampai 2020, Direktur Pembinaan PKLK 2017-2019, Governing Board Member Seameo Sen Malaysia 2017, Governing Board Seameo Retrak di Vietnam sejak 2016-2017, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, sejak tahun 2015. Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa 2013 sampai 2015. Bapak Warek 4, Bapak Dr. Bunyamin MPD, Ibu Profesor Dr. Hajah Yoce Aliyah Dharma MPD, Ibu Dr. Astuti, kemudian Ibu dari Komisi 10, Ibu Khalifah, Ibu Karyaning, narasumber Bapak Dr. Adi, Bapak Ibu semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa tema kali ini adalah kembali sekolah, dan sekolahnya itu agak di italic karena di sini sekolahnya dalam arti bisa secara fisik kita datang ke sekolah atau kita tidak. Saya coba lepaskan mic-nya, mungkin bisa. Nah, ini Bapak Ibu, cita-cita pendidikan kita ini, aduh suaranya kok jadi begini ya. Mudah-mudahan tidak terganggu di sana. Bahwa kita ingin menghasilkan manusia yang unggul, manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi inilah cita-cita kita semua untuk menghasilkan manusia yang unggul, yang siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ini yang padahal kondisi saat ini kita banyak sekali tantangannya. Dilihat dari mutu lulusan kita belum puas, kemudian pemerataan pendidikan kita sadari karena secara geografis Indonesia sangat luas, ada perbedaan. Kemudian dari relevansi pendidikan juga banyak sekali yang belum memenuhi harapan, termasuk diantaranya efisiensi dan efektivitas pendidikan. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Namun mudah-mudahan jika kita semua bersinergi, di sini ada seperti hari ini, kegiatan ini sangat hebat dan ternyata dari berbagai macam golongan, sivitas akademika dan stakeholder lainnya ikut dalam kegiatan ini. Sehingga ini jika kita semua dapat bersama-sama bekerja sama, semua unsur tidak hanya yang terlibat dalam dunia pendidikan, tapi juga dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, maka cita-cita kita untuk menghasilkan manusia unggul mudah-mudahan bisa kita lalui. Nah, Bapak Ibu, dikaitkan dengan kebijakan terkini, dengan adanya Merdeka Belajar, kita ingin menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa saja yang terlibat? Tentu saja mulai dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, semuanya terlibat ikut menjadi bagian menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin selama ini banyak keluarga yang tidak begitu terlibat
terutama untuk pendidikan yang di dasar dan menengah. Namun kali ini dengan adanya kebijakan belajar dari rumah, mau tidak mau orang tua juga terlibat. Dan pada intinya rumah adalah sekolah, madrasah bagi putra-putrinya, sehingga keterlibatan orang tua sangat penting. Jadi kegiatan ini alhamdulillah dihadiri juga selain oleh guru dan praktisi pendidikan, tapi juga oleh para orang tua hebat. Nah, apa saja pendidikan yang berkualitas dicapai dengan cara apa? Pertama, tentu sekolahkan anak Indonesia dengan angka partisipasi tinggi yang mudah-mudahan ini bisa semakin banyak anak-anak yang harus belajar bisa bersekolah. Kemudian dorong pembelajaran siswa, hasil belajar siswa yang berkualitas. Dan tidak ada anak yang tertinggal atau no child left behind. Baik karena geografis maupun karena kondisi saat ini. Nah, dapat dicapai melalui perbaikan pada apa saja. Yang pertama di sini, mungkin sebelum terjadi pandemi, bahwa infrastruktur dan teknologi itu juga sudah utama, tapi kita belum mengoptimalkan. Dan sekarang dengan adanya pandemi mau tidak mau kita mengoptimalkan, khususnya belajar dari rumah, kuliah dari rumah, bahkan kerja pun dari rumah. Sehingga infrastruktur sekolah atau kelas masa depan yang memiliki teknologi yang tepat itu sangat menjadi kebutuhan utama. Platform pendidikan nasional berbasis teknologi sebenarnya sudah banyak, termasuk ada rumah belajar, dan pasti di perguruan tinggi juga sudah banyak. Kemudian kebijakan, prosedur, dan pendanaan termasuk kontribusi eksternal dari pemerintah dan pihak swasta, kemudian mekanisme akreditasinya seperti apa, dan otonomi satuan pendidikan. Kemudian dari unsur kepemimpinan masyarakat dan budaya, kompetensi guru, kepala sekolah, bahkan kalau di perguruan tinggi tentu saja dosen, itu merupakan hal yang perlu menjadi prioritas. Dan salah satu ini yang dilaksanakan oleh UHAMKA ini sangat kami apresiasi karena dengan situasi seperti ini tetap mengoptimalkan, bahkan di hari Minggu, hari libur, pesertanya juga banyak. Ini merupakan bagian dari kepemimpinan masyarakat dan budaya. Kemudian kolaborasi dan pembinaan, baik lokal, global, antara guru, satuan pendidikan, dan industri. Kemudian kurikulum, pedagogi, dan assessment. Kami tentu saja Bapak Ibu sudah tahu bahwa sebelum terjadi pandemi memang ujian nasional tahun 2021 tidak ada, kemudian karena pandemi 2020 juga tidak ada, tapi nanti ada assessment kompetensi yang akan melihat kemampuan pencapaian seperti apa, dan ini dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Nah, Bapak Ibu, dengan cita-cita menghasilkan manusia unggul yang berkualitas dengan segala upaya yang sudah kita kerjakan, tiba-tiba kita dikejutkan. Sudah hampir 1 tahun, kalau di Indonesia sejak Maret, pertengahan Maret, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kondisi seperti ini. Tentu saya tidak akan menjelaskan banyak tentang COVID karena nanti ada yang betul-betul ahlinya, tapi ini hanya mengingatkan kita semua. Tadi Pak Warek sudah menyampaikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diminta untuk bersabar, tetap berikhtiar, berupaya, berdoa, dan kegiatan kali ini merupakan ikhtiar kita semua bahwa dengan tantangan pandemi tapi kita tetap bisa berikhtiar, kita tetap pendidikan tetap harus jalan, kegiatan tetap harus jalan. Tapi bagaimana? Nah, inilah pertanyaannya. Untuk kembali ke sekolah dengan situasi pandemi, kita harus mengerjakan apa? Apa yang harus kita siapkan? Karena begitu ganasnya pandemi dan waktunya sangat panjang, kita tidak bisa, tunggu-tunggu. Ini kita memang harus bergerak. Mari kita sama-sama hadapi pandemi dan tentu saja sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk bidang pendidikan, mari kita lihat apa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, ini kita bicara dampak. Kita sudah
tahu persis per hari ini tadi pagi saya cek kondisi yang terkonfirmasi, yang meninggal, sembuh, aktif di seluruh dunia semakin hari semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Dan tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi kondisi ini. Dari segi dampak kesehatan yang utama, kemudian dari segi ekonomi, banyak kegiatan yang terhenti, menurun, dan akibatnya ada pemutusan hubungan kerja, pengangguran yang berdampak juga kepada masalah sosial. Akhirnya terjadi orang yang stres dan tertekan, masalah psikologis, yang ini mudah-mudahan nanti kita akan mendengar juga penjelasan karena ini kan PADI ini anti stres dan lain sebagainya. Jadi selain bidang pendidikan, bidang kesehatan lain sebagainya. Dan untuk pendidikan ini perubahan pelaksanaan pendidikan sangat signifikan. Bila pengelolaan kurang, bisa terjadi penurunan mutu pendidikan. Padahal kita memiliki cita-cita yang mulia, menghasilkan manusia yang unggul, berkualitas, dan kondisi saat ini juga masih banyak tantangannya, masih belum memuaskan, kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Kita tidak boleh lengah, masa depan para generasi penerus bangsa harus kita optimalkan, kita berikan yang terbaik. Nah, ini dampaknya. Bapak Ibu, tentu mungkin sebagian besar kita sudah tahu prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Saya sampaikan mungkin selintas saja, bahwa yang paling penting prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama untuk menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi walaupun kita pendidikan, tapi tetap yang harus dijaga adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita harus melihat tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi bagian pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi. Jadi kita sudah melihat selama 1 semester dan akhirnya hampir 2 semester, kondisi anak-anak yang belajar di rumah, terutama mungkin anak-anak yang kebetulan juga di rumah, mungkin anaknya ada yang anaknya SD, SMP, SMA, sehingga pembagian pendampingan orang tua memerlukan masalah dan sebagainya. Ini ada akibatnya kepada kondisi psikososial. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kunci utama adalah 2 hal ini. Kemudian Bapak Ibu, kebijakan lainnya memang ini sudah kita siapkan, dan walaupun, nah ini ada zona merah, zona kuning, zona hijau, kemudian Pemda sudah menyatakan tidak, tapi tetap harus ada izin berjenjang. Ada izin Pemdanya, apakah memberi izin, kemudian ada satuan pendidikannya juga dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak hanya cuci tangan, tapi dan lain sebagainya. Jaga jarak, pembagian ruangan yang biasanya penuh, misalnya 36, ya sekarang harus berapa persen, itu harus betul-betul dipenuhi. Dan kalau ada orang tua yang tidak setuju, maka tidak bisa di sekolah. Tapi berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2021 ini, bahwa pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Jadi ini yang perlu dicatat, tidak diwajibkan. Jika beresiko, apakah resikonya terjadi penyebaran virusnya di sekolah, atau mungkin di perjalanan pada saat anak pergi ke sekolah, tapi di perjalanan beresiko, sekolah tidak perlu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi yang perlu dicatat adalah diperbolehkan, bukan wajib. Kemudian silahkan Pemda menentukan bagaimana kondisinya. Tidak selalu harus dari pusat, karena yang tahu persis kondisi pandemi adalah Bapak Ibu yang ada di daerah masing-masing. Apa saja faktor pertimbangannya? Mulai dari tingkat rasio penyebaran COVID di wilayah, kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Di situ ada checklist yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan, karena akan membahayakan. Kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian akses terhadap sumber belajar, kemudahan belajar dari rumah, itu harus jadi pertimbangan. Kondisi psikososial peserta didik.
Jadi COVID ini kan bukan aib, tapi masih ada anggapan sebagai aib. Akhirnya ditutup-tutupi. Padahal lebih baik kita tahu sehingga kita tangani dengan baik. Kemudian kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak atau orang tua yang bekerja di luar rumah. Jadi toilet yang bersih, sarana cuci tangan, termogan dan lain sebagainya itu betul-betul harus dicek. Dan memang kondisinya fit sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan. Kemudian mendapatkan persetujuan dari komite sekolah. Jadi Bapak Ibu daftar ini harus dicek setiap hari. Nah, kemudian ini persyaratan protokol. Jadi kondisi kelas jarak minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal juga sudah ada aturannya. Ini semua di aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa tidak terjadi penularan, ya. Jaraknya tidak terlalu dekat, ada aturannya kalau PAUD sekian, kemudian pendidikan dasar dan menengah 18 jadi 50%, SLB 5 dan ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan COVID. Kemudian jadwal pembelajaran juga shifting, masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Dan ini tentu perlu dijelaskan secara detail kepada orang tua dan kepada siswa. Ya namanya juga anak-anak pasti ada kesulitan untuk siswa SD dan lain sebagainya. Kemudian dari segi protokol kesehatan, di sini ada kondisi medis warga satuan pendidikan, sehat dan jika mengidap komorbid maka harus dalam kondisi terkontrol. Bapak Ibu yang punya penyakit bawaan, baik guru ataupun tenaga kependidikan lainnya ataupun siswa maka harus terkontrol. Tidak memiliki gejala tentu, kalau punya gejala pasti tidak boleh. Dan kantin tidak diperbolehkan, kalaupun nanti sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi lebih baik anak-anak membawa bekal dari rumah. Kemudian untuk kegiatan juga tidak ada kegiatan olahraga yang misalnya seperti basket atau voli di mana di situ satu bola dipegang oleh beberapa orang. Ini banyak hal-hal yang sudah kita siapkan apa saja. Nah, ini yang kita perlukan tentu dukungan pemangku kepentingan. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama, apalagi dalam situasi COVID. Jadi di sini dukungan mulai dari pemerintah pusat, di sana ada Satgas Penanganan Daerah, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian juga peran sekolah, guru, orang tua, masyarakat, semuanya ini merupakan pihak-pihak yang terlibat, bahkan masih dimungkinkan pihak lain. Misalkan kenapa ada dinas perhubungan, yaitu tadi akses perjalanan siswa dari rumah ke sekolah, kembali ke sekolah jika dimungkinkan terjadinya tertular itu berarti masih ada permasalahan. Jadi banyak sekali di daerah itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, semua yang terlibat. Orang tua harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena apa? Mau tidak mau orang tua, apalagi untuk anak-anak yang masih PAUD atau mungkin SD, yang masih perlu bantuan orang tua dalam belajar dari rumah. Sesungguhnya sampai SMA pun tentu orang tua sangat dibutuhkan. Guru harus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif. Banyak sekali tantangannya. Kita berdiri di depan kelas, tatap muka pun kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan ditambah sekarang BDR, tentu ada persiapan yang ekstra. Tapi sekali lagi kita menggaris bawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Warek, kita sabar, kita tawakal, kita ikhtiar karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi para penerus bangsa. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang kita perlu persiapkan? Yang pertama, jika nanti kembali ke sekolah, tentu kita harus menyiapkan baik Bapak Ibu guru ataupun orang tua peralatan individual. Jadi kalau dulu mungkin kita bisa sharing. Sharing is caring. Kalau kata proverbnya kan sharing is caring. Betul, sharing kita saling berbagi. Itu betul, tapi dalam kondisi pandemi kita mohon maaf kita saat ini belum bisa berbagi. Jadi peralatan individu misalnya ballpoint, penghapus, ataupun tempat minum dan sebagainya diusahakan masing-masing
individual. Kemudian mungkin kita untuk anak-anak yang masih SD, SMP, ayo anak-anak kita sambil menjelaskan COVID, kita membuat masker rame-rame, kita menghiasi masker sehingga anak tertarik dan lain sebagainya. Kemudian belajar di luar sekolah, Bapak Ibu, kita mungkin selama ini kebanyakan yang namanya belajar di dalam ruangan, walaupun sudah ada contextual learning dan lain sebagainya, tapi sekarang lebih dioptimalkan lagi. Kenapa? Kalau di dalam ruangan, kita dalam satu ruangan ber-AC tertutup, tapi kalau kita ajak siswa-siswa untuk belajar di luar, anak-anak mengenal tanaman dan lain sebagainya, belajar alam, mengapresiasi alam, itu sebenarnya akan lebih baik. Kemudian bisa juga kita mengajarkan, ayo anak-anak kita belajar bahasa isyarat. Kemudian tentu yang utama dengan mengoptimalkan teknologi, kita ada persiapan teknologi. Tidak hanya bagi guru, tapi bagi siswa juga. Kita harus mengenalkan juga kepada orang tua bagaimana mempersiapkan teknologi. Kemudian mempersiapkan lingkungan atmosfer belajar yang menyenangkan. Mau tidak mau kita harus kreatif, terutama Bapak Ibu guru, atmosfer belajar, walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi mungkin kita kondisikan bahwa ruangnya kita hiasi seperti ruang kelas, sehingga anak-anak tidak kehilangan momen. Atau kita bisa membuat, kalau di luar kan biasanya high five, artinya semacam salaman. Ayo anak-anak kita buat tangan, tapi kita tidak salaman langsung. Bisa seperti itu. Atau membuat simbol dari karton untuk jabat tangan, atau kita menjelaskan tentang COVID sendiri dan lain sebagainya. Menyiapkan mengkreasikan lagu tentang 3M. Bapak Ibu kalau lihat tadi cover saya kan 3M pesan Ibu. Nah, ini juga mungkin ayo kita kreasikan dan lain sebagainya. Itu yang banyak hal sebenarnya, ini kalau didetailkan, tapi karena waktunya hanya 30 menit, mungkin saya agak cepat saja menjelaskan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan waktu, karena belajar tetap harus menyenangkan. Padahal kondisinya seperti ini. Jadi guru itu perlu menggali apa nih kira-kira yang akan menyenangkan siswa, tapi pembelajaran tetap tersampaikan. Nah, sebagai seorang guru virtual, tentu kita harus berpikir lebih dalam lagi. Yang pertama, Bapak Ibu, lepaskan pikiran bahwa pembelajaran harus sempurna. Karena tidak semua mahir. Mungkin kita kan biasanya tatap muka, jadi kita tidak terbiasa memanfaatkan semacam Google Classroom lah atau Zoom meeting seperti ini. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Jadi sementara lepaskan pikiran bahwa pembelajaran harus sempurna. Kita juga masih belajar. Kita coba. Nah, tapi tentu saja dengan persiapan yang bagus. Kemudian kita harus memiliki pertimbangan aksesibilitas siswa. Indonesia ini kan sangat luas, sangat beragam. Kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi sangat beragam. Mungkin ada siswa-siswa tertentu yang gadgetnya minimal sehingga tidak kelihatan materi kita dan lain sebagainya. Tentu itu harus kita pikirkan. Aksesibilitas siswa terhadap materi-materi yang kita siapkan bagaimana? Apakah mereka bisa menerima, mereka bisa mendengar dengan jelas dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan. Bukan saya underestimate, saya sendiri juga belajar karena memang situasi pandemi ini tidak ada yang siap. Kita harus mempersiapkan, dan keterampilan mengajar yang mumpuni akan sangat membantu untuk mengajar secara online. Artinya substansi harus kita kuasai, tapi teknologi juga harus kita kuasai juga. Kemudian usahakan berbagai trik untuk memancing keterlibatan siswa diskusi. Bapak Ibu dalam kelas pun kadang-kala kita kan sulit untuk memancing siswa untuk terlibat dalam diskusi, apalagi dalam BDR ini. Nah, ini tentu saja kita perlu betul-betul hati-hati, betul-betul memperhatikan mana siswa yang mendengarkan penjelasan kita, mana yang siswa antusias dengan kita. Kalau tidak, berarti apakah kita harus panggil dan lain sebagainya. Banyak strategi yang harus kita upayakan. Kemudian Bapak Ibu, karena BDR ini mengoptimalkan juga keterlibatan orang tua atau wali, maka kita sebagai guru, kita harus menjalin komunikasi dengan siswa dan juga dengan guru.
untuk BDR. Jadi mungkin biasanya kita apa itu TikTok, tapi karena tren siswa ke TikTok mau tidak mau kita untuk mendekati agar siswa berminat. Kemudian kita menyediakan waktu untuk refleksi, ya. Kita merefleksi, melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian sampai kepada evaluasi. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan bisa didengar bahwa pandemi COVID ini kita gunakan sebagai tema pembelajaran. Bapak Ibu, tema subjek bidang studi banyak yang bisa kita optimalkan dengan memanfaatkan COVID. Dari matematika, ini Bu Puri ini jagonya matematika. Kita bisa mengajarkan bagaimana perkembangan COVID itu. Bisa dalam akar dan lain sebagainya. Kemudian sains atau IPA, dari segi biologi sambil menerangkan human body, kemudian dari segi fisikanya, kimianya, tentang obat-obatan. Dari bahasa, bisa juga anak-anak membuat karangan. Dari sejarah, sosial, geografi, karakter, etika, ekonomi, banyak hal yang bisa, banyak mata pelajaran yang bisa kita gunakan dengan tema, mengangkat tema COVID ini, ya. Geografi misalkan penyebaran COVID dengan peta Indonesia bahkan peta dunia, mana saja yang berapa, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat. Kemudian dari ekonomi, dampak dari COVID ini bisa kita lihat. Nah, UNESCO mengeluarkan 5 langkah untuk mendukung pendidikan untuk semua di masa pandemi COVID, ya. Yang pertama, dalam mempersiapkan kembali sekolah dalam masa pandemi ini, apakah sekolah secara fisik atau sekolah BDR, maka kita harus melihat, menjaga kondisi dan kapasitas sekolah selama sekolah itu tutup, apa saja. Yang pertama, memastikan keberlanjutan proses pembelajaran dengan jarak jauh atau BDR. Kita melakukan review masalah SDM-nya, sumber dayanya siapkah tidak, teknologinya. Kemudian mencoba mencari berbagai sumber program pembelajaran jarak jauh sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kan banyak sekali pengalaman-pengalaman pembelajaran jarak jauh yang bisa dijadikan sumber referensi. Kemudian identifikasi permasalahan penilaian dan evaluasi. Gunakan nilai semester sebelumnya atau penilaian guru. Kemudian pastikan insentif atau tenaga pengajar ini secara tepat. Ini menjadi bagian dari kewenangan bagi pihak yang berwenang. Kemudian dukungan bagi guru dan siswa, keluarga, berkolaborasi dengan memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan pendidikan. Bisa juga menjalin kerjasama dengan non-government NGO, kemudian sektor swasta, memastikan dukungan medis dan psikososial bagi komunitas sekolah. Mengaktifkan kelompok perencanaan darurat pendidikan dan berkoordinasi lintas sektor. Mengevaluasi kapasitas operasional dalam semua jenjang, menjalin komunikasi bagi guru dan siswa dan masyarakat, pemangku kepentingannya, menjalin komunikasi dengan guru, orang tua, siswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, pendidikan, kebersihan, dan kesehatan. Ini penting sekali. Koordinasi dengan KL terkait, di sini ada tentu saja ada Kementerian Kesehatan, dinas kalau di daerah ada dinas kesehatan, kemudian pada pemangku kepentingan, NGO, dan berbagai partner atau sektor swasta. Melakukan review materi pembelajaran masalah kebersihan dan kesehatan. Melaksanakan program pendidikan kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait dan siapkan strategi untuk menangani perundungan dan kekerasan selama isolasi. Ini kebersihan dan kesehatan ini bukan hal yang baru, tapi mungkin selama ini kita tidak terlalu fokus. Nah, sekarang di masa pandemi harus betul-betul kita terapkan. Dan terakhir,
jika memang nanti dimungkinkan kembali ke sekolah dalam arti physically kita ke sekolah, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana perencanaan pembukaan sekolah, bagaimana kondisi keuangan, bagaimana infrastruktur, apakah sesuai, tadi kan di Kemdikbud sudah mengeluarkan langkah-langkah yang harus dipenuhi, bagaimana kondisinya, bagaimana sumber daya manusianya, guru-guru. Nah, kemudian yang kedua, jalin komunikasi, konsultasi, dan koordinasi. Gunakan berbagai media untuk komunikasi, hindari terjadi miskomunikasi. Dan terakhir, review kebutuhan belajar siswa. Pertimbangan penyesuaian waktu dan strateginya. Karena tadi kan hanya 50% siswa yang bisa masuk. Berarti itu ada shifting. Berarti tidak selalu siswa bisa masuk semua dan lain sebagainya. Ini betul kita pertimbangkan. Pengembangan dan penyesuaian belajar sesuai kebutuhan siswa. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan bagi kita semua. Kalau bahasa Inggris kan, WH question-nya apa? Ya, what-nya apa, siapa, di mana, bagaimana, ngapa, dan yang paling penting adalah bagaimananya. Jadi kita mempersiapkan 4 hal ini mulai dari persiapan, lakukan persiapan dengan matang, dengan memperhatikan semua aspek yang detail. Kemudian pelaksanaannya memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan. Sebagaimana tadi, kesehatan dan keselamatan menjadi kunci utama. Kemudian kita lakukan evaluasi yang komprehensif, baik evaluasi untuk pembelajaran, mau evaluasi untuk keamanan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan refleksi. Refleksi untuk diri kita sendiri, refleksi untuk pembelajaran secara menyeluruh, apa yang siswa dapatkan, bagaimana pencapaiannya, bagaimana penanganan kesehatan dan keselamatan. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta zonasi itu menjadi bahan pertimbangan. Yang tahu persis kondisi sekolah, dan itu tidak hanya sekolah. Tadi kan pertimbangannya dalam perjalanan, misalnya si anak itu mengakibatkan terjadi karena perlu pakai kendaraan umum sehingga terjadi penularan penyakit dan sebagainya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi itu sekarang tidak daerah yang menentukan. Jadi Satgas itu menyampaikan kondisinya seperti ini, tapi tentu yang paling tahu kalau Satgas itu kan menyampaikan kondisi dari pandeminya. Tapi kalau yang paling tahu kondisi siswa, orang tua dan lain sebagainya, yaitu adalah di sekolah itu sendiri atau di dinas pendidikan itu sendiri. Jadi seperti itu mungkin penjelasan singkat. Terima kasih Bu Dr. Popi. Untuk efisiensi waktu, kita langsung aja ya lanjut ke narasumber kedua, yaitu Dr. Adi. Sepertinya tadi Dr. Adi sudah menyiapkan presentasi. Baik, Dr. Adi dipersilakan untuk memulai webinarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang ini saya diberi amanah dari Kelas Akademika UHAMK untuk berbagi mengenai COVID-19 dan depresi. Pertama-tama terima kasih kepada para pimpinan UHAMK yang sudah berkenan mengundang saya menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Juga kepada para panitia. Pada siang ini saya bicara mengenai apa itu depresi dan bagaimana kaitannya dengan COVID-19. Siang ini mari kita sejenak merenungkan
apa-apa yang sudah terjadi selama hampir setahun kita berada di dalam kondisi COVID-19 ini. Ya, jadi saya akan bicara mengenai 3 topik, ya, COVID-19, gejala-gejala depresi, dan bagaimana agar jiwa tetap sehat selama pandemi. Kita melihat dari data COVID-19 di beberapa negara, yaitu secara global, dari 223 negara itu, data kemarin itu terkonfirmasi 101 juta, kemudian meninggal 2 juta lebih. Sementara negara Indonesia itu dilaporkan positif COVID lebih dari 1 juta, meskipun beberapa ahli epidemiologi itu menghitung sekitar 10 juta yang ada di masyarakat sebenarnya, estimasi. Sementara untuk kasus-kasus meninggal itu 29.000 kasus meninggal. Jadi kita tahu bahwa penyakit ini, COVID-19 adalah penyakit baru yang multidimensi. Ini adalah satu tahapan baru bagi umat manusia yang belum pernah ada preseden sebelumnya yang seperti ini multidimensional efeknya. Dulu kita pernah ada dalam sejarah ada flu Spanyol, ada flu burung, SARS, kemudian penyakit-penyakit lain, tetapi tidak semasif ini dan seglobal ini. Apa yang terjadi pada kehidupan umat manusia itu adalah penuh ketidakpastian tentang masa depan, sehingga kita berada dalam suasana yang gloomy, kemudian tidak ceria dan tidak bisa melangsungkan kegiatan seperti biasanya. Isu-isu mengenai pemutusan hubungan kerja, kemudian isu-isu kematian dan isolasi diri itu menjadi hal yang selalu kita dengar hampir setahun terakhir ini. Jadi saya akan membahasnya nanti berikutnya, karena ini sangat berpengaruh kepada individu, kemudian kepada keluarga, di lingkup masyarakat, juga lingkup negara, dan akhirnya secara global. Kita tahu bahwa COVID-19 ini bermula dari Wuhan di Cina dan menyebar ke seluruh dunia. Dan kalau kita bicarakan mengenai pandemi, mengenai wabah dan kesehatan jiwa, itu kita akan bicara mengenai beberapa isu seperti kematian. Karena dengan strain yang baru itu juga sangat infeksius dan angka kematiannya lebih tinggi. Kemudian ketakutan terinfeksi. Ya. Ada beberapa kasus yang saya tangani karena saya sebagai dokter jiwa yang overwhelming, sangat ketakutan terinfeksi dan menjadi gangguan jiwa yang berat. Kemudian juga karena ini multidimensi, tidak bisa kita lupakan mengenai masalah-masalah terkait ekonomi dan finansial, ya. Ketakutan mengenai pembiayaan, kecemasan dan putus asa, ya, karena memang dipecat, kemudian tidak adanya pendapatan atau pendapatannya berkurang, ya, itu semua adalah masalah-masalah yang dihadapi umat manusia saat ini karena COVID. Kemudian berdasarkan sejarah dan juga beberapa laporan studi yang sudah masuk, ada peningkatan angka depresi di kalangan masyarakat, kemudian bunuh diri dan juga ada gangguan stres pasca trauma. Ya. Ini adalah sejarah, ya, ketika Amerika mengalami depresi besar, ya, US Great Depression sekitar awal abad ke-20, itu ada data yang menunjukkan bahwa ketika wabah itu angka bunuh diri meningkat dari 14% menjadi 17% per 100.000 orang, ya. Jadi dari 14 menjadi 17 per 100.000. Maaf, ralat bukan persen tapi adalah per 100.000.
Kemudian apabila terjadi wabah, ini ada ingatan traumatik jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek atau menengah, tapi bisa bertahun-tahun dan bisa beberapa generasi. Itu yang beberapa ahli epidemiologi dan juga beberapa psikiater ya itu memperkirakan akan ada peningkatan kasus gangguan jiwa saat dan sesudah pandemi ini. Ya, jadi karena apa? Karena dunia yang tidak lagi dapat diprediksi, ya kita tidak bisa memprediksi masa depan, dan dunia yang tidak aman lagi. Kita tidak bisa lagi bepergian bersama-sama, kemudian berwisata, bekerja dengan normal. Itu adalah hal-hal yang saat ini kita alami. Tingginya angka pengangguran, kemudian hilangnya rumah, itu adalah juga menjadi isu tertentu. Ini gambaran mengenai orang yang terkena COVID-19 dan dikelilingi oleh banyak sekali alat-alat bantu nafas, kemudian alat-alat medis. Ya, kita lihat bahwa petugasnya menggunakan APD lengkap. Ya. Dan ini adalah near-death experience, ya, pengalaman mendekati kematian yang beberapa orang mengalaminya, dan ini amat traumatik. Kita tahu bahwa di Indonesia data-data ini ada yang valid, ada yang memang tidak, sehingga perkiraannya yang saya katakan tadi, data-data probable ya kematian itu bisa jadi lebih tinggi karena data probable tidak dimasukkan pada laporan kematian. Jadi, para epidemiolog menyatakan bahwa kalau misalnya kasusnya itu dilaporkan 1 juta, estimasinya sebenarnya di masyarakat ada sekitar 10 juta kasus positif COVID. Sementara jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 271 juta. Kemudian untuk kematian juga karena negara kita tidak memasukkan angka probable kematian, ya mereka yang meninggal belum di swab atau belum diperiksa, tapi klinisnya mengarah pada COVID itu juga tidak dilaporkan, sehingga angka probable ini bisa jadi akan lebih tinggi apabila digabung dengan angka kematian yang resmi. Ini di Pondok Rangon ya, selalu Pemda DKI dan beberapa Pemda lain itu mencoba untuk menambah terus jumlah pemakaman umum. Kita tahu bahwa ingatan traumatik dari penyintas, kemudian kematian pasangan, orang tua atau orang yang dicintai, itu juga mempengaruhi keadaan psikiatri dan psikologi seseorang. Ya. Jadi beberapa kasus, karena saya seorang klinisi, pasien-pasien yang pernah mengalami menderita COVID-19, kemudian dia sembuh, itu pun juga amat traumatik. Berada di ruang isolasi, kemudian hal-hal yang menakutkan, kemudian ada juga pasien-pasien yang kehilangan orang-orang yang dicintai, ada yang ayahnya meninggal di Bukit Tinggi, kemudian kakak-kakaknya terinfeksi, ada sejawat saya dokter yang juga orang tuanya meninggal. Itu sangat mempengaruhi kejiwaan karena itu pengalaman yang sangat traumatik. Kemudian mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas. Ya, kalau misalnya kita pendapatan berkurang atau hilang, kemudian tidak produktif, yang tadinya kita 5 atau 6 hari dalam seminggu bekerja, kemudian jadi work from home atau partial dari rumah, itu juga mempengaruhi produktivitas. Bagaimana dengan jangka panjang dampaknya? Itu mempengaruhi sosioekonomi dan hubungan antar manusia di antara kita. Hubungan antar personal ya. Contohnya misalnya ada anak yang selama ini mencium tangan orang tuanya, menciumnya, memeluknya. Dan karena COVID-19 perilaku seperti itu justru dihindari karena ditakutkan bisa menularkan sehingga orang tua atau bapak ibunya terinfeksi. Kemudian dinamika dalam rumah tangga, ya, keluarga. Beberapa, saya bicara pengalaman kasus yang saya tangani, itu ada juga yang seorang istri yang sudah
berumah tangga 17 tahun lamanya, dan ketika akhirnya work from home suaminya, kaget luar biasa, ternyata sifat suaminya itu berbeda dengan yang dia pikirkan selama ini, karena memang ternyata suaminya itu sangat keras, kemudian tidak fleksibel, tidak mau membantu ketika dia bersama 4 orang anaknya itu ada di rumah. Jadi hal demikian yang mempengaruhi dinamika dalam keluarga. Dan juga hal lain yang dibicarakan mengenai misalnya anak-anak yang selama ini belajar dari rumah. Karena belajar dari rumah itu menyita perhatian dari orang tua, sehingga ada yang senang anaknya belajar di rumah, ada yang menganggap itu sebagai beban. Kita masuk pada apa itu depresi dan kaitannya dengan COVID-19. Ya, jadi depresi akan menjadi peringkat pertama pada tahun 2030. Ini adalah perkiraan WHO sebelum COVID-19. Ya, sementara kalau kita lihat saat ini, bahwa setelah pandemi berlangsung hampir 1 tahun lamanya, perkiraannya akan jauh lebih besar jumlah orang yang depresi. Ya. Ini saya ambil dari 12 studi ya, dilakukan analisis oleh Bino Notifol dan kawan-kawan. Saya ambil dari International Journal of Clinical and Health Psychology tahun 2020. Itu dari 12 studi yang ada di seluruh dunia, kaitkan antara depresi dengan pandemi COVID-19 itu berkisar antara sekitar 7,45% sampai 48,30%. Ini agak tinggi, dan karena ini adalah meta-analisis, ini mewakili banyak studi. Ya, kemudian depresi itu menurut WHO juga utama beban penyakit di negara berkembang dan miskin. Jadi depresi itu beban penyakit yang lebih tinggi dibanding apabila seseorang atau satu negara terdampak oleh HIV/AIDS dan juga kematian perinatal. Ya, jadi kematian pada sekitar kelahiran ibu dan bayi. Ya. Kemudian menyebabkan beban lebih besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang kronis lainnya seperti sakit jantung, ya, kencing manis, stroke, ya, hilangnya penglihatan. Itu depresi bebannya itu tinggi. Jadi ini dihitung dari Global Burden of Mental Illness. Nah, itu penyebab depresi, Bapak Ibu. Beberapa faktor ya, ini multifaktorial, jadi penyebab herediter atau genetik, bisa juga kepribadian sebelum dia sakit atau mengalami depresi, trauma yang dialami seseorang, kemudian psikoneurobiologi, dan juga keseimbangan elektrolit yang ada. Ini saya gambarkan secara umum apa itu manusia dan bagian-bagian otak mana yang terlibat dengan depresi. Jadi contohnya seperti ini ya. Di daerah striatum itu terkait dengan psikomotor, sehingga orang yang depresi itu menjadi mudah lelah. Kemudian nukleus accumbens itu terkait dengan minat, ya, keinginan. Ini juga orang yang depresi tidak ada keinginan pada sesuatu yang dulunya menyenangkan dia. Hipotalamus juga meliputi otak, sehingga orang yang depresi itu ada gangguan tidur dan gangguan nafsu makan. Pikirannya dia berpikir bahwa dirinya rendah diri, merasa bersalah, tersinggung, sensitif, ada depan suram, tidak berguna, ya, menurun, ya, menurun, dan itu bunuh diri. Kemudian ada rasa takut, ya, kemudian denial, ya, hilang motivasi. Saya katakan tadi terkait dengan yang terlibat, sedih, tidur. Jadi
Ini semua dengan depresi. Bagaimana bila seseorang itu terkena COVID? OTG, orang tanpa gejala yang dengan gejala sehingga harus dirawat inap di rumah sakit atau bahkan mengalami hal-hal yang perburukan klinis sehingga harus dirawat di ICU. Olahraga, kemudian berkeringat ya, sehingga olahraga yang beringat itu mengeluarkan endorfin sehingga kita menjadi senang dan bahagia. Atur waktu kapan bekerja dan beristirahat. Jadi pada saat pandemi ini kita yang mengatur diri kita sendiri, ada waktu kita bekerja, kapan kita meluangkan waktu untuk istirahat. Dan kerjakan apa yang Anda sukai, yang Anda cintai. Ya, jadi hal-hal yang membuat kita menjadi happy, senang, bahagia, itu kita kerjakan. Contohnya apa? Misalnya ada beberapa pasien saya yang tadinya depresi, kemudian melihara ikan cupang. Ya, dia dengan bangganya ketika telemedicine dengan saya menunjukkan, ini loh dok, saya memelihara 5 ekor ikan cupang dan saya sekarang menjadi senang dan bahagia. Ada juga yang senang berkebun, ya itu hal-hal yang membantu tetap kita sehat. Ikuti berita dari sumber terpercaya, ya. Jadi hal-hal yang bisa membantu kita juga tetap waras, tetap berjiwa sehat adalah mengikuti berita-berita itu, misalnya dari TV, dari radio, dari koran yang terpercaya. Atur berapa lama mengikuti berita, ya. Jadi dianjurkan oleh WHO hanya 2 kali sehari untuk mendengar berita misalnya tentang COVID. Ya. Jadi hal-hal yang memang membuat kita itu bisa mengatur kapan istirahat dari mendengar atau melihat berita, membaca berita. Jadi WHO menganjurkan 2 kali sehari, pagi dan sore atau malam, dan hanya berapa menit itu. Karena ada beberapa yang ketat sekali ya, terutama pasien saya yang berusia ya. Asal tiap membaca berita tentang COVID, tentang COVID, itu programming membuat menjadi takut ya. Sehingga hal seperti ini ya, gambar ini misalnya ya, seseorang yang meninggal dunia dan memang ini yang lazim terjadi sekarang. Ya, kemudian dimakamkan dengan protokol kesehatan, ini malam hari, jadi ini semuanya kesannya menakutkan itu. Orang itu harus diatur pada tidak terpapar dengan berita atau gambar yang terlalu sering. Jadi kontak sosial penting, ya, tetap menjaga silaturahim dengan kawan, ya, dengan kerabat, dengan saudara, dengan keluarga. Kita menyapa melalui telepon, WhatsApp atau email. Jadi tidak merasa dirian. Ya, ada beberapa pasien yang saya tangani yang hidupnya di apartemen, kemudian karena tidak pakai kantor, dia stres luar biasa karena dia tidak punya kontak dengan saudaranya, tidak mau hubungi orang tuanya, tidak punya teman dekat, sehingga dia hidupnya menyendiri dan autistik. Kemudian hindari rokok, alkohol, dan narkoba lain. Ya. Rokok itu alkohol, itu narkoba, alkohol itu narkoba, dan narkoba lain seperti itu. Beberapa kecenderungan karena saya juga menangani pasien-pasien narkoba. Ada yang karena terlalu lama di rumah, yang tadinya sudah berhenti minum alkohol, akhirnya dia minum alkohol lagi. Yang tadinya rokoknya datang menjadi 1 atau 2 bungkus sehari. Kita harus dijaga supaya kita berjiwa sehat. Hindari itu semua sehingga kita berpikir jernih dan sehat. Bantu sesama, ya. Jadi keadaan agama, lihatlah yang lebih susah dari kita. Itu Muhammad menyatakan demikian. Jadi insya Allah kalau kita selama zaman ini melihat ke bawah yang lebih susah, itu akan membuat kita tetap optimistis dan selalu bersyukur.
bantu sesama, luangkan waktu untuk membantu. Karena dengan bantu sesama kita tidak akan menjadi miskin, tetapi justru Allah membuat kita menjadi kaya harta maupun kaya hati. Dukung kesehatan dengan ada stigma dan pengusiran, ya. Masih ada ya dokter perawat yang tidak boleh pulang, diusir karena memang dianggap dia membawa penyakit. Berhentilah bicara atau menyebar isu bahwa ini adalah konspirasi. Ya. Jadi memang COVID nyata adanya. Ya. Harus peduli siapa yang menyebarkan awal, bagaimana intelijen bekerja. Yang penting ini adalah masalah kesehatan, banyak yang sakit dan yang meninggal. Jadi titik di situ, jangan kita bicara mengenai hoax, saat ini, jangan kita mempersulit keadaan. Insya Allah kalau kita bersatu, Indonesia itu akan bebas dari pandemi ini, dan insya Allah kita bisa bekerja dan hidup lebih normal. Ya, juga yang terkait dengan keagamaan, ya. Kita tidak pernah selamanya ada sholat. Tetap saat anak-anak dekat dengan orang tua dan keluarga. Dan ini banyak juga terjadi. Jadi kegiatan rutin sehari-hari untuk anak, ya, dari dia bangun sampai tidur, ya, olahraga, kapan sekolah, ya, kapan pembelajaran, itu semua diatur. Ini terakhir saya, ini Bapak Ibu apabila ingin membantu, ya, ini istri saya sedang bikin penelitian. Dia S2 psikologi di Untar dan punya judul penelitian peran regulasi emosi dan efekasi terhadap strategi PJJ oleh guru di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi alhamdulillah sudah dapat izin dari Dinas Pendidikan DKI. Sampel akan diambil dari seluruh Indonesia untuk para guru yang mengajar jauh. Hingga akan dinilai 3 hal, ya, self-efficacy, bagaimana strategi pembelajaran, dan regulasi emosi. Apabila Bapak Ibu berkenan, berperhati untuk membantu, saya bisa dihubungi di alat email ini, atau nanti dengan Ibu Puri di UHAMKA bisa membantu saya untuk mengambil, bisa bermanfaat ke depannya bagaimana mengevaluasi PJJ di kalangan para guru dan pendidik. Mungkin demikian ini dari saya, ya. Semoga apa yang saya katakan, yang saya sampaikan dari sudut pandang psikiatri mengenai depresi dan COVID-19 ini bermanfaat. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu maupun keluarga dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada UHAMKA yang sudah mengundang saya. Semoga saya bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke sesi pertanyaan saja, ya, karena Dokter Adi mau ada praktek. Ini alhamdulillah sudah menyempatkan, ini Dokter Adi di tengah kesibukannya menyempatkan untuk sharing ilmu ke kita. Ya. Saya coba menjawab, ya. Bapak Ibu, kalau yang ini banyak sekali suara, jadi tolong di mute, masing-masing di mute, ya, sehingga suaranya tidak bocor. Saya coba menjawab, ya, dari Ibu Puji Nur Hikmah. Izin bertanya bagaimana mengatasi psikologi seorang ibu yang meski work from home di rumah, sedangkan anaknya 2 sedang PJJ di rumah. Rasanya sudah jenuh banget. Ya, memang ini yang banyak dialami oleh Bapak Ibu yang ada bekerja dari rumah dan anak-anaknya juga di rumah, ya. Jadi banyak sekali keluhan demikian. Yang bisa disampaikan adalah kita itu berusaha untuk mengatur waktu, ya. Pertama, mengatur waktu mengenai terkait dengan koneksi internet, kemudian pembagian gawai atau gadget, ya. Yang kedua adalah pengaturan mengenai hal-hal yang terkait dengan kapan dia
kapan seseorang itu bekerja, kapan belajar, kapan istirahat ya. Jadi antara orang tua dengan anak itu harus ada pengaturan yang jelas. Tapi memang itu sulit sekali apabila anaknya itu demanding ya, atau memang cukup kesulitan untuk mengikuti pelajaran dari cara PJJ ini. Hal-hal yang memang dialami antara lain misalnya anak yang ada beberapa kasus yang anaknya itu tidak mau, bosan untuk mengerjakan tugas. Akhirnya orang tuanya yang terpaksa mengerjakan tugasnya. Jadi itu adalah hal-hal yang secara psikologis apabila Bapak Ibu sudah burn out, sudah lelah fisik maupun mental, coba beristirahat, kemudian nanti berpikir lagi mengenai bagaimana pengaturan jadwal di rumah ini ya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Sumardi di Surakarta, bagaimana edukasi anak yang terkena dampak psikologis karena orang tuanya positif? Anaknya 10 tahun. Jadi tolong dikasih penjelasan ke anaknya bahwa ini adalah hal yang memang pandemi atau wabah. Ketika wabah memang banyak orang yang terkena, termasuk orang tua dari anak tersebut ya. Dibesarkan hatinya, didampingi, kemudian juga diberitahukan mengenai bagaimana cara COVID itu menular. Kalau perlu kawan-kawan main dari anak tersebut juga diedukasi, diberitahukan bahwa anak ini negatif COVID, bapak ibunya sedang sakit, justru kawan-kawannya harus membantu dan mendukung supaya anak ini menjadi anak yang bisa bermain lagi, gembira lagi. Ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Haryati. Anak jadi lebih tertarik main game daripada belajar. Ya, itu adalah hal yang memang saat ini menjadi kendala ya, karena memang sekarang anak-anak itu sudah terpapar dengan game ya. Dulu zaman kita masih kecil, game itu bisa dengan jari ya. Mungkin hanya main Nintendo atau yang lain, tapi sekarang kan ada PlayStation, segala macam game ya. Itu solusinya bagaimana? Ya, itu adalah penjelasan kita kepada anak bahwa ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Pertanyaan dari Ibu Dida, ya, bagaimana mengatasi tingkat kesetresan peserta didik? Ya, jadi anak didik yang stres. Peserta yang stres itu banyak macamnya kan, Mbak Ibu. Jadi ada anak didik yang karena masalah finansial, dia stres, bisa juga karena suasana di rumah membuat stres. Ya, kemudian untuk anak-anak yang demikian harus pendekatannya personal, dicari tahu dan kemudian kita dampingi. Bagaimana orang tua? Nah, ini agak sulit, tantangannya besar karena sekarang untuk orang tua itu pengertian bahwa dia itu adalah orang tua yang juga saat ini menjadi seorang pendidik di rumah, harus bisa membimbing anak itu tidak difahami dengan baik oleh banyak orang tua. Ya, itu ya Bu Dida. Saya rasa cukup ya. Bu Puri mungkin demikian, saya rasa cukup ya. Nanti insya Allah kalau ada hal-hal terkait dengan materi, nanti mungkin malam ini atau besok saya akan kirimkan ke Bu Puri, diuhamkan, nanti bisa di-share kepada sejawat Bapak Ibu Guru yang ikut dalam acara ini. Terima kasih. Saya pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan kepada Ibu Popi untuk kami tadi sudah memilih pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Yuni, kemudian Ibu Arsya
Ibu Arsila, dan banyak sekali yang bertanya, sebenarnya pertanyaannya juga bagus. Sebagai orang tua yang memiliki anak usia PAUD, cucu saya juga PAUD, Bu, dan sampai sekarang masih BDR, tidak sekolah, karena memang situasinya belum memungkinkan. Kemudian, jadi kita mungkin sebagai orang tua ataupun sebagai guru, mungkin memberikan aktivitas agar anak masih tetap mau belajar tapi dengan menyenangkan. Tentu saja dengan BDR ini tidak ada satupun yang siap, dimanapun negara semua tidak ada yang siap untuk menghadapi COVID ini. Tapi kita mungkin ya mau tidak mau, seharusnya kalau dulu kan kita tidak memperkenalkan HP atau tidak melihat film dan lain sebagainya. Tapi ya memang dengan situasi ini kita harus memanfaatkan teknologi. Jadi mungkin bisa lewat nyanyian. Kemudian untuk tidak kejenuhan ya tentu kita harus tahu hobi anak itu apa, senangnya apa, bisa lewat lagu, bisa lewat gerakan-gerakan visual dan lain sebagainya. Tentu kita harus menyesuaikan. Dan ini merupakan PR yang cukup menantang bagi guru dan juga bagi orang tua. Karena menghadapi orang tua yang mau anaknya tidak belajar daring dengan alasan di luar kota. Nah, ini memang harus diberikan pengertian yang betul-betul bahwa mereka kan tetap harus belajar karena masa depan ada di tangan mereka. Jadi tentu saja komunikasi dengan orang tua sebagaimana yang disampaikan di paparan tadi harus kita optimalkan. Guru merupakan agen motif Pak Sutriono dari SMP 8 Probolinggo. Pertanyaan saya, bagaimana pertolongan pertama yang diambil untuk mengatasi masalah kesehatan psikologis? Itu Bapak. Untuk psikologis, tentu kita harus memberikan tadi apa nih yang akan menyenangkan siswa dulu. Kemudian kita jadikan COVID ini sebagai subjek, tapi mungkin kalau berita-berita itu kan yang menakutkan, jadi kita jangan terlalu fokus kepada hal yang tidak jelas, tapi kita misalnya tadi matematikanya saja yang kita urus soroti, atau dari secara biologinya saja yang kita fokuskan, pembelajaran biologi, nanti penyebaran COVID itu di bagian mana, paru-paru, jantung seperti apa, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang kita optimalkan. Kita AB kalau berita-berita yang menakutkan itu kan sudah banyak sekali dari luar. Jadi kita fokus kepada sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian mengampu tunanetra. Dan bagaimana metodenya, karena sementara ini lebih banyak touching. Ya memang ini juga perlu, saya takut, ya lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak ada di dunia dimanapun yang siap menghadapi ini. Ini memang semua tiba-tiba, tapi kita mencoba bagian yang mengoptimalkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memang pasti ada kejenuhan. Mengajar di tatap muka juga sudah banyak tantangan, apalagi kita mengajar dengan BDR. Nah, tentu saja kita sebagai pendidik, kita harus lebih banyak lagi memperdalam ilmu-ilmu baik secara substansinya maupun teknologi-teknologi. Sebagaimana tadi dalam penjelasan saya, mungkin kalau tren anak-anak sekarang sedang TikTok, ya mau tidak mau, walaupun mungkin kita tidak terbiasa dengan TikTok, kita pelajari. Kita mengajarkan anak melalui media yang memang anak sukai. Kemudian Ibu Haryati, bagaimana cara memotivasi siswa memberikan respon yang cepat? Mungkin sementara semua siswa memiliki HP, diberi kelonggaran waktu. Tapi sebagian orang tua ada yang memantau, ada yang tidak. Nah ini juga memang perlu dikomunikasikan. Jadi kami paham betul sulitnya dalam situasi seperti ini. Kita berkomunikasi juga sulit. Nah, tapi mungkin jika kita bisa meyakinkan orang tua bahwa satu-satunya sekarang langkahnya seperti ini, kita optimalkan, dan secara terus-menerus mungkin dengan berbagai cara, bisa dengan cara yang halus atau mengajak semacam guru dan lain sebagainya, memberikan materi-materi yang menarik, mungkin lama-lama siswa juga bisa semangat untuk belajar. Ibu Sri Mulyani, mohon arahan Ibu, langkah kami di sekolah selalu ada. Oke.
Ibu, orang kalau memang ya Pak Ibu dalam situasi ini, tadi kita mendengarkan penjelasan juga dari Dr. Adi, banyak yang menjadi stres, bahkan sampai ke depresi akibat situasi ini. Jadi memang kita semua harus sabar dan kuat. Mungkin orang tuanya yang di sini kan ada yang selalu saja disalahkan. Mungkin sebenarnya itu dalam hatinya memang ingin dengan situasi ini kan semua menjadi kesal dan lain sebagainya, sehingga pelampiasan saja akhirnya sekolah dijadikan objek mencurahkan kekesalannya. Jadi memang kita harus benar-benar ekstra sabar menghadapi situasi ini. Diri kita juga harus sabar menghadapi untuk diri kita sendiri, sementara kita treatment sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus memberikan pelayanan. Jadi ya kita harus betul-betul tadi Pak Rek juga menyampaikan bahwa kita harus sabar. Dan kalaupun nanti disalahkan, yang penting kita sudah berbuat baik, kita sudah melihat. Jadi di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kita exploit. Kita bisa ayo anak-anak kita lomba, misalnya lomba menghasilkan lagu tentang bagaimana mencuci tangan, bagaimana kita lomba mencuci tangan dengan bersih, dengan baik, dan lain sebagainya, atau aktivitas lain. Kemudian untuk masalah kuota ya sebenarnya ada dari pemerintah ya Bapak Ibu, cuman mungkin sekarang karena masih belum semuanya jalan, masih ada yang jadi keluhan. Betul sekali Bu, untuk kegiatan PJJ diperlukan mumpuni. Tadi sudah saya sampaikan juga, secara substansi, kita tanggung jawab substansi kita tentu harus, misalnya kita guru matematika, kita harus memperdalam substansi. Tapi sekarang kita juga harus dikuatkan dengan kemampuan bagaimana dari segi IT-nya. Dan kalau gurunya siap dengan IT-nya, substansi materi itu banyak sekali di luar. Bapak Ibu tinggal melihat apakah dari Google atau dari rumah belajar atau dari sumber-sumber lain, dan melihat dan menyesuaikan, menyiapkan materi. Tentu saja ini perlu ekstra kesiapan kita, extra willingness kita untuk memberikan materi dengan enjoyable, dengan baik dan lain sebagainya. Guru kami, masalah guru harus standby. Nah itu tentu dilihat dari situasi ya Bu ya. Kalau aman ya silahkan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Guru di sekolah tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ya sementara itu mungkin Bapak Ibu mohon maaf kalau penjelasannya juga karena ini ada tidak jelas, tapi ada juga Pak Sutriyono Haryadi katanya jelas, jadi saya semangat lagi menjelaskan, tapi pada saat tidak terdengar, ya mohon maaf. Tapi kalau dari materi PowerPoint nanti bisa minta ke panitia, karena saya sudah share dengan panitia. Dan mudah-mudahan kita masih bisa berkomunikasi. Sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu dan pertanyaan dan begitu banyak. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita yang akan menggantikan kita tetap bisa meraih Indonesia Emas 2045. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ini workshop jangan khawatir masih dilanjut. Jadi kami ucapkan selamat ini kepada para peserta yang berhak mendapatkan voucher pulsa sebesar masing-masing Rp100.000. Untuk pendaftar pertama, lalu ada pendaftar yang terlebih dahulu masuk Zoom, dan juga kepada peserta terbaik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang ada di chatroom, dan insya Allah sertifikat akan dikirimkan kepada Bapak Ibu paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi ada 3 pemenang ya, pemenang pendaftar pertama di Google Form itu masing-masing dari kategori praktisi. Praktisi pendidikan itu terdiri dari guru, dosen, kepala sekolah, pengawas, widyai suara.
Juga ada pendaftar pertama kategori mahasiswa, pendaftar pertama kategori umum, berhak mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh panitia ya sebagai penggantian kuota pulsa. Lalu juga tadi ada 3 penanya terbaik. Nanti akan kami share juga di WA Group. Bapak Ibu mohon jangan leave dulu dari WA Group untuk sampai nanti sertifikat dikirim kepada Bapak Ibu. Dan juga ada peserta terbaik terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Itu panitia sendiri yang menilai. Ada Bapak Nur Salam ini dari tadi memang terlihat menyimak on kamera terus ya. Pak Nur Salam selamat. Dan satu lagi tadi Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani kalau tidak salah tadi yang mengajukan pertanyaan yang sangat banyak dan antusias sekali Bu Sri Mulyani. Selamat. Mohon maaf tidak keburu dibacakan karena memang terkait waktu ya Bapak Ibu, namun insya Allah karena tadi rekaman yang ada di panitia cukup jelas, jadi rekamannya akan kami share di YouTube dan Bapak Ibu bisa mengulang kembali jika tadi ada bagian-bagian yang kurang jelas. Lalu insya Allah setelah ini masih ada sesi workshop, namun mohon maaf untuk sesi workshop tidak bisa semua, hanya sekitar beberapa orang saja yang terpilih karena di sesi workshop masih ada satu lagi narasumber ya, Ibu Astuti insya Allah akan lanjut di hari Kamis. Ibu Astuti, lalu ada Bu Mia dan ada saya juga sebagai tim pengabdian masyarakat. Tapi nanti Bapak Ibu di daftar hadir ini silakan diisi kesediaan Bapak Ibu mengikuti workshop. Ada yang bersedia, ada yang tidak. Bagi yang bersedia nanti kami akan pilih karena tidak bisa semua. Nanti di materinya itu tadi selain dari Bu Astuti ada Bu Astuti akan menyajikan tentang adaptasi kegiatan akademik di masa pandemi COVID-19. Saya sendiri insya Allah akan menyajikan tentang bagaimana cara mendidik yang ikhlas, karena saya sendiri memang salah satu mantan pasien Dokter Adi ya. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah saya akan sharing bagaimana pengalaman saya saat itu depresi dan bagaimana bangkit dari depresi. Karena apa? Karena ketidakikhlasan saya menjadi seorang pendidik dan ibu rumah tangga. Namun pada akhirnya hikmah dari itu saya bisa membuat sebuah tema besok insya Allah yang akan di-sharing tentang mendidik dengan ikhlas. Dan satu lagi materi yang sangat menarik itu yang jangan dilewatkan, itu materi dari Bu Mia Kamayani. Bu Mia Kamayani tadi MC kita itu merupakan dosen teknik informatika yang akan share kepada Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan aplikasi mengontrol gadget. Bapak Ibu pasti ini yang terutama yang punya anak kecil di masa pandemi ini keluhannya itu anak-anaknya pasti lebih sering menggunakan gadget. Nah, ada satu aplikasi, sebuah aplikasi yang bisa mengontrol itu. Jika Bapak Ibu yang memang berminat mengikuti workshop, silakan diisi. Sampai jumpa insya Allah hari Kamis. Mudah-mudahan hari Kamis Zoom-nya sudah tidak bermasalah. Kalaupun masih bermasalah, insya Allah kita akan menyiapkan link Google Meet. Sekian dari kami. Mohon maaf ini Bapak Ibu banyak sekali yang raise hand, tapi kita tetap masih keep in touch di WA Group ya. Saya atas nama panitia sekali lagi menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bertahan. Ini masih ada sekitar 262, ini luar biasa sekali ya. Di balik semua kendala yang kita hadapi, alhamdulillah kita bisa melewati ini. Ini bagian dari salah satu tantangan. Mungkin apa yang terjadi di hari ini adalah salah satu latihan kita bagaimana supaya kita tidak depresi di masa pandemi. Salah satunya ini mungkin Bapak Ibu juga pernah dan sering mengalami ketika saat mengajar atau ketika saat mendidik anak-anaknya di rumah, kendala jaringan dan segala macam. Ini adalah salah satu tantangannya ya, dan mau tidak mau ini harus dihadapi ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya tetap semangat. Kami dari panitia juga tadi tetap semangat karena melihat antusiasme dari Bapak Ibu. Sekali lagi, sampaikan salam kami kepada keluarga, salam sehat selalu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.